Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah, tentunya dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat berangkai salam kita hadiahkan ke haribaan dunia alam Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketua PKM beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita muliakan, Tuan Imam, para alim ulama, tokoh masyarakat, ustaz, ustazah, ayahanda, ibunda, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan suci Ramadan ini merupakan hadiah yang terbesar dari Allah untuk kita umat Islam. Maka kita gunakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita berkeyakinan seperti yang disampaikan oleh Bapak Haji tadi, kita beranggapan inilah Ramadan yang terbaik bagi kita. Bagaimana caranya kita meyakini ini adalah Ramadan terakhir? Ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita juga meyakini hari inilah hari terakhir bagi kita. Kita meyakini juga nanti malam adalah malam terakhir bagi kita. Cuman ibu enggak perlu bilang sama bapak, bang, ini Ramadan terakhir bagi gua, bang. Ini nanti enggak dapat baju lebaran, ibu. Cukup aja kita meyakini agar kita memaksimalkan ibadah, agar kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh kita berpuasa di siang hari. Memang dari hati yang paling dalam, bukan ikut-ikutan. Puasa orang, puasa kita. Salat tarawih orang, salat tarawih kita. Inilah yang membuat semakin hari semakin berkurang safnya. Maka yakin kita di mana-mana masjid, begitu malam pertama sampai tadi malam udah jauh berkurang. Kalau dekat masjid kami Jalan Makmur sana, dari pertama begitu saya salat cuma dapat di tangga, dan alhamdulillah sekarang sudah tinggal 2 saf. Tapi alhamdulillah masjid kita ini begitu saya terlambat dapat saya saf yang paling ujung, alhamdulillah penuh. Karena saya mondar-mandir Jalan Amir Hamzah, yang saya bayangkan perumahan Umi Asri di Amir Hamzah. Lama-lama rupanya sudah dekat kemari, rupanya dekat Semarsono. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya kita giatkan dengan banyak pengajian. Seperti yang tertulis, ada fikih, ada tafsir dan segala macam. Inilah bentuk amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan ini segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau beramal orang beramal kita, inilah yang membuat amal kita mardud, amal kita ditolak oleh Allah.
Kalau ikutan-ikutan orang inilah membuat hari pertama, hari kedua, hari ketiga cuma 3 hari itu aja yang dia mau puasa. Makanya kita yakin dan percaya di hari pertama usahakan orang alim, orang baik, tukang togel, tukang sabu ikut juga dia puasa. Lebih meriah dia daripada kita lagi, lengkap dengan makan dan minumnya. Cuman karena berawal dari yang tidak baik, maka bertahannya hanya sebentar. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dengan kita meningkatkan ilmu pengetahuan, bermudzakarah, berdiskusi, hampir di mana-mana melaksanakan diskusi, apalagi ini termasuk udah tahun ketiga, Ramadan ini merupakan tahun ketiga kita ditimpa oleh Covid 2019, 2021 dan 2022. Dan banyak masjid yang memfokuskan sehingga banyak membuat pengajian daurah dari setiap hari sepanjang bulan suci Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya lewat kita berdiskusi, lewat kita menimba ilmu, maka amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita semakin membaik di hadapan Allah. Dan juga kita mengamalkan karena keyakinan, bukan agak-agak tebak-tebak. Ini kadang banyak orang beribadah Bapak Ibu tebak-tebak. Dan juga hampir banyak, bahkan remaja masjidnya saya pikir begitu saya berwudu, mungkin 5 orang yang berwudu di samping saya yakin dan percaya kita tidak sah wudunya. Kenapa? Wudu ini masalah kecil. Dari sini bisa menilai bagaimana ketinggiannya terhadap ilmu agama. Makanya pernah saya masuk kemarin yang pertama, ada beberapa mungkin setengah tahun lewat, yang saya bawa adalah masalah wudu. Kenapa? Wudu adalah masalah yang sepele, tapi semuanya berawal dari sana. Solatnya tidak juga akan di rumah kalau puasa. Mungkin remaja masjid tadi sudah berumur, ya kalau mungkin dia menikah sudah 3, 2 anaknya mungkin. Tapi berapa orang yang berwudu di samping saya hanya membasahi kakinya cuma di depannya saja. Saya tengok persis berhenti, saya berwudu hanya untuk menengok, kena enggak mata kaki dengan cara seperti itu disiram dibakar. Ternyata tidak, separuh dari kakinya tidak. Ini yang kita sayangkan, kita sedihkan. Betapa capeknya kita sholat, betapa capeknya kita berpuasa, karena puasa tidak akan bernilai apa-apa kalau tidak sholat. Karena sholat itu merupakan tiang agama. Bahkan kalau seandainya orang sama sekali tidak pernah melaksanakan sholat tarawih, walaupun itu sunnah, dan lain feelnya, rasanya. Sholat itu sunnah, sholat tarawih. Mustahil rasanya orang melaksanakan sholat tarawih tapi tak puasa. Enggak ada Pak, bukan. Dia sholat tarawih tapi tak puasa. Yang banyaknya adalah dia puasa tapi tak sholat tarawih. Bagaimana mungkin dia mengerjakan yang sunnah sedangkan yang wajib saja tidak? Bagaimana mungkin dia sholat tarawih sedangkan puasa saja dia tidak? Jadi berawal dari sana, karena kebaikan itu bukan hanya sholat. Kebaikan itu bukan hanya sholat.
Tetapi tanpa sholat, kebaikan-kebaikan yang lain akan tertahan. Kebaikan itu bukan hanya sholat, tetapi tanpa sholat maka kebaikan-kebaikan lain akan tertahan. Maka bersyukur kita kepada Allah, di subuh hari yang berbahagia ini kita termasuk dalam golongan orang-orang yang melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga lewat pengajian-pengajian itu kita akan mengetahui banyak hukum, baik yang berkaitan dengan tafsir, fikih, al-akhlaq dan sebagainya. Dan dari sini juga berangkat kepada kita untuk semakin meyakini bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah. Pesantren kilat ini Bapak ya. Pesantren kilat yang instrukturnya, pembina acaranya langsung Allah. Enggak ada yang memantau kita puasa apa tidak. Usahakan kita, anak-anak saja tak terpantau. Saya punya anak umurnya 6 tahun. Bolak-balik setiap jam minta buka. Ya bukalah saya bilang. Enggak. Rupanya dia minta dipuji-puji, jangan nak begini-begini. Saya bilang ya dia bukalah. Enggak. Jadi bukakah dia atau tidak kita enggak tahu. Saya hari ini semalam Bapak Ibu enggak tahu saya puasa atau tidak. Begitu juga sebaliknya, saya tidak meyakini, tidak tahu persis apakah Bapak Ibu puasa atau tidak. Tapi dengan langkah yang kita buat, sholat dan sebagainya, ini sudah ada mengindikasikan bahwa kita berpuasa. Cuman keyakinan itu, pengetahuan kita itu 100% itu milik Allah. As-shawmu li wa ana ajzi. Puasa itu milikku kata Allah lewat hadis kursi. Milikku. Dan aku juga yang akan membalasnya. Kenapa dalam puasa ini kita dilatih benar. Dilatih kita kejujuran. Bapak berwuduk di samping saya. Begitu saya berwuduk, masuk air, kelak, tercekik. Masuk airnya. Ngomong dia, nggak sengaja masuk air. Padahal udah diniatkannya. Ini akan membatalkan puasa. Kumur-kumur dia, yang mana kumur-kumur yang bersangatan di dalam bulan suci Ramadan dimakruhkan. Cukup gini aja. Dah. Maka di dalam kitab-kitab fikih kita lihat berkumur dan masukkan air ke dalam hidung itu min sunanil wudu, termasuk dari hal yang sunnah dikerjakan di saat berwudu. Wal mubalaghatu fihima, dan bersangatan, maksudnya kumurnya gini yang berlebihan itu disunnahkan kecuali di bulan suci Ramadan atau waktu kita berpuasa. Tidak di bulan suci Ramadan tapi kita sedang berpuasa, maka dimakruhkan. Karena Allah Maha tahu ketidaksengajaan kita udah berawal dari sengaja. Pura-pura aja lah, nanti kan mana tahu tercekik banyak. Minum mana batal, kecuali memang sengaja betul masuknya air ke dalam hidung dan sebagainya. Kenapa? Hal yang membatalkan puasa memasukkan sesuatu ke dalam rongga, memasukkan ke dalam rongga mulut.
Ada yang masuk tak mengenyangkan, bahkan dia masuk keluar balik. Gimana, batal apa tidak? Apa itu bawa penanggung jawabnya? Ya semacam merokok lah bilang. Nggak adanya rasanya masuk, cuma asap aja itu pun keluar juga dia balik. Ustaz, gimana batal? Tetap batal. Terlepas hukumnya, persepsi kita masing-masing, bisa makruh, bisa haram. Yang pasti tak ada yang wajib. Maka tetap juga membatalkan puasa, masuk dalam rongga. Maka kalau kita sakit, jangan segan-segan kita untuk bersuntik. Ini kadang banyak orang salah kaprah, dia suntikkan di paha, kan bukan dalam rongga. Dan ini sudah disampaikan langsung oleh Ketua MUI, yaitu almarhum Profesor Dr. Haji Ramli Abdul Wahid. Saya dengar langsung. Jadi ini kan bukan ke dalam rongga. Yang tak boleh kan memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Suntik kalau menggigil kita, kalau memang tak bisa yang lain, ataupun bisa tapi kurang maksimal obatnya, ya udah kita ambil suntik saja. Karena suntik itu bukan ke dalam rongga, dia masukkan lewat lain. Yang tak boleh itu ke dalam rongga. Makanya dimakruhkan berenang, jangan lama-lama kita berenang, nanti masuk dia dari rongga. Tidak pun rongga atas, dari rongga bawah pula dia masuk. Berenang dia, lama-lama masuk air. Dan juga Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi yang dapat halangan ataupun orang yang uzur ataupun orang yang sakit sehingga tidak bisa dia untuk melaksanakan puasa, dia hanya boleh makan secukupnya. Dia hanya boleh makan secukupnya. Itu pun kalau bisa jangan sempat tahu orang lain. Ini kadang banyak di antara ibu-ibu begitu belanja di siang hari Ramadan, diambilnya makanan, ditesnya tahu apa jajan yang dijual dengan alasan lagi halangan. Begitu sepanjang Ramadan halangan aja, enggak habis-habis. Ini haram hukumnya. Kalaupun dia enggak boleh puasa, cuma sekedar membatalkan puasa, bukan nanti jam 10 makan dia, nanti jam 12 makan lagi dia dengan alasan dia tidak puasa, dia dapat halangan, dia sakit, nanti jam 4 ngopi-ngopi ngerokok lagi dia, makan roti lagi dia. Ini gak benar nih. Makan hanya sekedar untuk menghilangkan supaya perutnya tak sakit. Artinya sedikit yang kita makan dengan banyak sama. Cuma permasalahannya kalau udah banyak, bukan lagi menghilangkan penyakit lambung itu, bukan lagi dia membatalkan karena dia dapat halangan, tetapi udah macam hari biasa sama dia. Nanti jam 8 sarapan dia, ngopi dia, nanti jam 10 ada entah apa lagi makannya, nanti jam 12 makan lagi dia. Ini enggak benar. Ini harus memang kita sekedar untuk membatalkan menjadi orang yang berpuasa. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang merupakan terapi pensucian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak cara mensucikan pendekatan diri kita kepada Allah. Tentu puasa dan salah satu sarana
untuk menjadi manusia yang suci. Kenapa? Karena memang surga itu ada tempat suci. Allah Maha sayang sama kita. Allah Maha Rahman, Maha Rahim, sehingga diberikan oleh Allah kita bulan suci Ramadan, kita berpuasa, dan juga dengan bulan suci Ramadan kita menjadi orang yang suci, bersih dari dosa, untuk menyelamatkan kita setahun yang akan datang dan setahun yang lalu, bahkan sama sekali menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka kalau perempuan yang dapat halangan ketika dia meninggalkan sholat, seperti yang disebutkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kami disuruh untuk mengganti puasa kalau sholat tidak. Pertama, karena banyaknya sholat yang ditinggalkan. Yang kedua, memang puasa di mata Allah melebihi dari segala-galanya, maka harus diganti, diiringi bahwa jumlahnya sedikit, cuma 6 hari 7 hari. Sedangkan sholat 7 kali 5 dan 35 sholat yang harus diganti. Maka dengan adanya bulan suci Ramadan, kita bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Kita memantapkan ilmu segala ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu qawaid fikih dan segala macam. Yang lain untuk memperkuat keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya enggak mau pusing-pusing, hari apapun diawali puasanya, baik hari Sabtu ataupun hari Minggu, ini dua-duanya benar, Pak. Hari Sabtu kita puasa benar, hari Minggu juga benar, nggak ada yang salah. Yang salah itu apa, Pak? Yang salah itu orang yang tidak mau puasa. Tarawih yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Mau 20 atau 23 rakaat silahkan, bahkan lebih baik. Mau 8 atau 11 rakaat ya silahkan. Yang mana yang bagus, benar, dua-duanya benar. Yang mana yang tak benar, yang tidak mau sholat tarawih. Di malam hari tak mau sholat tarawih, di siang hari dengan bangga dia makan, minum, merokok di tengah jalan, yang selama hari ini di luar bulan suci Ramadan tidaknya gitu-gitu kali gaya dia minum. Enggak seperti itu gaya dia minum. Datang bulan Ramadan, di depan kita. Selama hari tidaknya gitu kali gaya dia makan. Cuma begitu datang bulan suci Ramadan, makannya macam makan raja-raja pun, kreak dia makan. Di luar bulan suci Ramadan tidaknya seperti itunya dia merokok. Begitu datang bulan suci Ramadan, hasab narik. Inilah orang yang paling angkuh, yang paling sombong, ini luar daripada orang Islam. Non Muslim bukan wewenang kita. Mau makan dia, mau tidak dia. Bukan hanya sekedar makan yang dihalal, yang haram pun yang menurut kita ya sah-sah saja menurut mereka, tidak ada hak kita untuk mencampur mereka. Lakum dinukum walid. Yang kita bahas adalah orang Islam di KTP-nya Islam, tetapi makan dan minum di siang hari, seinilah orang yang paling sombong. Dan ini harus kita kasih tahu, berkewajiban kita memberitahu kepada saudara, kepada sanak famili kita, dan kita berhak untuk menganjurkan mereka benar-benar melaksanakan puasa, apalagi puasa yang sebenar-benarnya. Makanya ulama-ulama yang dipelopori oleh Imam Ghazali membuat 3. Pertama, puasa orang awam. Ini puasa yang nahan lapar, dahaga.
kupingnya tak dia jaga, matanya enggak dia jaga, kakinya enggak dia jaga dari hal yang diharamkan oleh Allah, puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah, tetapi tidak bernilai pahala. Orang yang istimewa adalah mempuasakan perutnya dan juga seluruh anggota tubuhnya. Sedangkan yang terakhir, puasa orang yang istimewa, khawasul khawas, bukan hanya mempuasakan kaki, bukan hanya mempuasakan tangan, mata dan kuping, tetapi semuanya dipuasakannya, bahkan mempuasakan hati untuk ingat, untuk tidak ingat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah puasa VIP, puasa VIP, puasa orang yang istimewa di antara orang-orang yang istimewa. Pertama, tingkatannya orang yang hanya menahan dari lapar dan dahaga. Yang kedua, orang yang menahan anggota tubuhnya dari hal yang diharamkan oleh Allah. Makanya kalau kita buka kitab fikih itu enggak ada menangis hal yang membatalkan puasa. Kalau orang tua kita kan jangan nangis, dibatal puasanya. Anak saya puasa mau nangis dia, dibilang sama tetangga jangan nangis, itu batal puasanya. Ya udah kita diamkan aja. Enggak ada menangis, berantem hal yang membatalkan puasa, bahkan membunuh orang, enggak ada batal puasa. Cuma inilah yang disebut dengan membatalkan pahala puasa. Puasa tetap sah, berarti tidak bisa menahan amarah, tidak bisa menahan hawa nafsu. Yang tujuan kita berpuasa adalah melatih menahan hawa nafsu, yang mana kita sebelumnya mengikuti hawa nafsu, makan dan minum kita, datang bulan suci Ramadan kita meredam. Supaya apa? Supaya betul-betul kita maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami semalam ada diskusi di UIN, di mana puasa ini mempunyai hikmah untuk membuat kesehatan fisik dan kesehatan mental. Makanya yang terpanggil itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman. Tujuannya untuk apa? La'allakum tattaqun. Kalau sudah bertakwa, berarti kaitannya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sholat dia rajin, puasa dia rajin, bersedekah tidak, berarti enggak juga takwa namanya. Walaupun kita hanya mengidentikan asal rajin dia puasa, sholat, puasa, rajin dia menjaga jamaahnya, udah takwa itu. Padahal belum. Cuman orang yang menjaga sholat, iya. Karena takwa itu adalah imtithalu awamirillah, menjunjung tinggi segala semua perintah Allah. Sholat dia rajin, puasa dia rajin, sedekah rajin, cuman bermusuhan aja sama orang. Ini juga adalah takwa. Ada musuh dia. Oh, sholat dia rajin, puasa rajin, sedekah rajin, bermusuhan tidak. Segala aktivitas, mengaji malas. Begitu sebelum ada majlis taklim dia mulai cepat-cepatlah dia kabur. Berarti enggak takwa ini orang. Kenapa? Karena menuntut ilmu merupakan kewajiban kita. Talabul ilmi fardhu. Aku tidak yang malas tahunya kewajiban. Cuma tak kenapa kalau panas saja aku bilang ini dah. Udah ada yang salah sebenarnya. Jadi inilah tujuan Ramadan.
membuat kita semakin dekat kepada Allah, bertakwa, seiring bisa menghilangkan segala penyakit stres. Hilang dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Pikiran kita lebih rileks, baru memperkuat memori, ingatan. Makanya kita tidak perlu heran macam mana sahabat, macam mana ulama-ulama itu. Abu Hurairah ribuan hadis yang dia hafal. Apalagi mereka bukan sengaja diulang-ulangnya, mengingat aja, memperkuat memori. Ulama-ulama berapa kita itu mereka hafal. Awak duha aja bolak-balik lupa. Kenapa? Karena para sahabat, orang-orang soleh, tentunya mereka itu memperkuat amal ibadah dan lebih-lebih meningkatkan puasa, memperkuat memori, menghilangkan kebiasaan negatif positif. Makanya diajarkan oleh Rasul, apapun yang kita dikerjakan oleh orang, jawab aja inni shaim, aku puasa. Inni shaim, aku puasa. Jadi pukul orang kita bilang untung aku puasa. Kalau enggak puasa dah putus kepala kita. Jadi dengan sugesti, dengan motivasi yang dibuat oleh Rasul, sehingga mendidik kita menjadi orang-orang yang penyabar di bulan suci Ramadan, orang-orang yang memperkuat tali silaturahim, orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, tentunya dengan meningkatkan kualitas amal ibadah kita, memperbanyak ibadah yang wajib, memperbanyak ibadah yang sunnah, meningkatkan sosial kita kepada sesama, lebih-lebih lagi meningkatkan kualitas keilmuan terhadap ibadah yang kita kerjakan. Barangkali sampai di sini saja. Kira-kira ada yang perlu kita diskusikan, persilakan. Alhamdulillah, saya semakin gak ada pertanyaan, syukur saya gitu. Jadi enggak pusing-pusing kalau jawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna min ibadikal salihin waj'alna min ibadikal taibin waj'alna min ibadikal mutatahhirin waj'alna ya Allah waj'alna ya Rahman min ibadikal saimin al-qaimin al-maqbulin wa la taj'alna minal mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi syafaati Ramadan bi barakati Ramadan ya malika Ramadan. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.